Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Hairul Badri. Saya mahasiswa Prodi Hukum Fakultas FEBIS Universitas Pelita Bangsa. Saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Arum Tarina SHLLM, yaitu untuk menjelaskan tentang apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara dalam bahasa Belanda itu yaitu Staatsrecht. Staats itu adalah negara, recht itu adalah hukum. Diartikan dalam bahasa Indonesia adalah hukum tata negara. Hukum tata negara itu dibagi menjadi dua. Hukum tata negara dalam arti luas, Staatsrecht in ruimere zin, dan juga hukum tata negara dalam arti sempit, Staatsrecht in engere zin. Artinya untuk hukum tata negara dalam arti luas yaitu hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara dalam arti sempit yaitu hukum tata negara yang berlaku pada suatu negara tertentu pada waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan istilah hukum tata negara dari beberapa pakar sarjana hukum dunia. Yang pertama yaitu dari Djoko Sutono dalam CST Kansil. Itu mengartikan hukum tata negara itu hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara dalam rangka pandangan mereka negara itu sebagai organisasi. Yang kedua, menurut pandangan dari pakar Van de Poot, itu mengartikan hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan. Wewenang badan-badan tersebut, hubungan antara badan-badan dengan badan-badan yang lain, dan hubungan antara badan-badan tersebut dengan individu-individu dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu pandangan dari pakar Van Vollen van Hoven. Menurut Van Vollen van Hoven, hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur seluruh masyarakat hukum atasan dan juga seluruh masyarakat hukum bawahan berdasarkan tingkatannya, di mana badan-badan tersebut membentuk wilayah lingkungan masyarakatnya dan juga membentuk badan-badan beserta fungsi-fungsinya, susunan dan juga wewenang-wewenang dari badan-badan tersebut. Nah, itu adalah menurut dari pakar-pakar hukum tata negara. Nah, selanjutnya yaitu objek hukum tata negara. Apa sih objek hukum tata negara? Yang pertama yaitu hubungan antara alat perlengkapan negara, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, struktur dan juga wewenang dari badan-badan tersebut, badan-badan perlengkapan negara. Yang ketiga, organisasi negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang keempat adalah wilayah negara beserta sistem pemerintahannya. Yang ketiga itu rakyat, kedudukan warga negara dan juga hak asasinya. Yang kelima adalah hubungan antara warga negara dengan pemerintah atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu tentang sumber hukum formil. Sumber hukum formil dari hukum tata negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, yang keduanya adalah TAP MPR, yang ketiganya adalah Perpu, yang keempatnya adalah Peraturan Pemerintah, yang kelimanya adalah Keputusan Presiden atau Perpres, yang keenamnya adalah Peraturan Pelaksana lainnya, yang ketujuh yaitu adalah Konvensi, yang kedelapan itu Traktat. Nah, yang selanjutnya apa sih kelembagaan yang ada di Indonesia? Kelembagaan yang ada di Indonesia yaitu yang pertama itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keduanya itu adalah kelembagaan Presiden. Yang ketiganya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempatnya adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kelimanya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keenam itu ada Mahkamah Agung atau MA. Yang ketujuhnya itu ada Komisi Yudisial. Yang kedelapannya itu ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, demikian penjelasan saya tentang hukum tata negara. Yang pertama pengertian, ruang lingkup,
selanjutnya adalah objek hukum dan juga kelembagaan-kelembagaan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu murni dari penjelasan atau kekurangan dari pengetahuan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.